Direstuin nggak sih sebenarnya main barbel itu? Awalnya enggak. Saya enggak, Ah, karena memang saya punya pekerjaan gitu kan. apa Saya tuh? kan ngembala kambing. Tidaknya walaupun yang dapat Mas Eko, gua yang giniin kan kesannya ya mudah-mudahan gue juga punya ketularan, dapat medali gitu kan ya. Gimana cara menurunin berat badan Mas? Ya pasti tersiksa ya. Saya nggak ngerti nih, tersiksa gimana nih? Biasa atlet angkat besi pensiun usia berapa sih? Nah, Itu usia yang berapa? susah dijawab. Loh, wah koleksian medalinya bagus juga nih. Olimpiade Tokyo 2020. Sayang gua nggak bisa ke sono. ID-nya dapat guys sebenarnya sebagai media. Ah, ini punya sejarah nih. SEA Games Vietnam 31. Banyak lagi ya di depannya ya. Wah, ini baru sebagian. Salam olahraga, saya Danang Sundoro hadir kali ini di suasana Ramadan yang penuh sejuk. Di luar juga hujan mungkin kali ya. Saya datang tidak sendirian, kedatangan tamu dengan koleksian medali-medalinya yang luar biasa. Nggak ngomongin lagi tentang event tingkat nasional, tapi berbicaranya adalah minimal Asia Tenggara, SEA Games maksudnya, lalu Asian Games, Olimpiade, kejuaraan dunia. Salah satu lifter terbaik kita lahir di Lampung, belanya bukan Lampung sebenarnya. Eko Yuli Irawan. Mas Eko, Ya, salam olahraga. Jaya. Prolog gue enak ya. Lahir Bandar Lampung. Betul. Clear ya? Clear. Clear. Metro sih. Metro. Kota Metro. Tapi tidak membela Metro Tidak. Lampung. Kabar sehat ya Mas Eko? Alhamdulillah. Kabar sehat. Puasa Mas Eko? Pasti puasa. Pasti puasa. Oh, atlet puasa juga ya? Iya, tergantung atletnya masing-masing sih. Kalau Mas Eko? Saya pasti puasa. Puasa luar biasa. 14 Februari 2023 kita coba kemas itu semuanya. Salah satu kehadirannya kali ini adalah tentang Eko Yuli Irawan. Mas, Eko Yuli itu dulu kecilannya kayak apa sih? Punya niat ngangkatin barbel, ngangkatin besi gitu? Ya sama lah sama anak-anak biasanya gitu. Heeh. Ya kayak anak-anak sebenarnya kan suka yang main bola gitu kan. Cuman memang saya sendiri sukanya di olahraga. Nah saat itu sih kepingin punya piala sebenarnya. Kalau dari pendidikan nggak pinter, gimana mau dapat piala gitu kan. Akhirnya pengen masuk olahraga apapun lah, penting bisa juara gitu kan. Nah ketemunya di sasana atau tempat latihan angkat besi ini. Jadi saya geluti aja. Awalnya memang bukan niat pengen jadi atlet angkat besi, enggak Oke. gitu kan. Karena memang tahu lokasi itu pun diajak temen main Oh, iya? nonton di situ gitu loh. Nah keesokan harinya teman ngajakin gitu kan untuk coba masuk ke tempat latihan. Karena saat kita nonton itu masuk ke dalam diusir, suruh keluar. Ya namanya anak-anak kan berisik kan, Iya, lari-larian iya. ganggu konsentrasi yang latihan. Akhirnya kita disuruh dari luar. Nah temen sih ngomong besok kalau mau masuk gitu kan, Iya. pakai celana pendek sama sepatu sekolah. Oh gitu. Nah, akhirnya bertiga datang kayak itu. SD, SMP, SMA itu? SD kelas Oh, 6. SD. Jadi Tahun berapa Mas? Masih ingat Mas? tahun 2001 Oh, awal. 2001. 2001. Nah di situ coba masuk, dipikirnya mau latihan, padahal pengen nonton aja kan. Iya. Ya karena udah ditawarin, ya udah coba-coba sekalian gitu Iya. kan. Udah dicoba-coba, ya jadi kayak tempat main kita jadinya. Keesokan harinya datang lagi, 3 hari kemudian temen yang 2 nggak lanjut karena badan pada sakit. Ya kan, jadi saya sendiri nggak ngerasain pegel, nggak ngerasain sakit. Nyoba berapa tuh angkatan beratnya? Awal kan sebenarnya latihan itu kan masih teknik-teknik aja sih, kayu aja. Cuma setelah itu kan pasti ada kayak nge-gymnya kan, kayak sit up, yang kayak gitu-gitulah buat otot kayak gitu. Kan badan pada sakit. Nah terus keesokan harinya
mungkin 4 hari kemudian teman yang 2 nggak berangkat nih, udah kapok gitu kan. Oke. Ya saya lanjut terus, Oh. cobain, terus apa namanya, per minggunya karena kita udah latihannya itu rutin, Iya. per minggu dikasih uang saku malahan. Oh gitu ya. Berapa? Ya, waktu itu kasih 5.000. Rp5.000 di tahun 2001. Nah jadi itu bukan uang jajan kesannya. Jadi dari pelatih ini dikasih supaya bisa beli tambahan makan. Kayak kita beli telur, beli susu gitu. Nah itu kita kasih ke Anak orang SD tua. tuh ya? Iya, anak SD yang biasa saya uang saku, uang jajan sekolah Berapa aja. waktu itu ya? 100 kali ya? 100 rupiah? Saya 500 bagi 2 sama adik. 2,5. Jadi yang 100 beli permen bagi 2, jadi 200. Waduh, hebat juga ya. Ya. Bagi saya hebat kalau ukuran anak SD bisa dapat 5.000. Ingat loh, anak SD yang cuma belajar tapi dapat bonus tambahan ya. Ya, Mas Eko. jadi dapat 5.000 itu bukan kita buat jajan, kasih ke orang tua. Walaupun disuruhnya beli telur sama susu, ya udah buat makan sekeluarga. Dibeliin apa mau orang tua? Ya buat bareng-bareng aja karena emang Oh. kekurangan kan. Ya Oke, udah bisa oke. bantu beli beras atau apa. Dan masnya kan dari pelatih juga nggak nuntut harus beli itu, nggak juga. Oh, jadi Gitu. bahasanya sebenarnya kenal angkat besi, kenal barbel, Sengaja. nggak sengaja, Sengaja. tapi ditekunin. Iya. Karena hobinya olahraga dan pengen punya piala, pengen juara lah Iya. gitu. Kalau kita lomba 17-an kan cuma dapat hadiah bingkisan gitu-gitu Bingkisan, aja kan. iya. Paling isinya buku atau apa gitu kan. Kita pengen punya piala gitu loh sebenarnya. Atlet Kota Metro Lampung 24 Juli 1989. Betul. Enggak lebar Kelahirannya. jauh lah mas sama kita lah mas. Ayahnya adalah Saman, Betul. pengayuh becak, bertani, kuli bangunan, betul ya mas ya? Dan ibu adalah Wastiah ya. Betul. Ini penjual sayur. Ya, Ada saya kisah keliling gitu. menarik dari sosok seorang ibu dan bapak. Ya emang kita dari keluarga ya seperti ini ya, apa sederhana, ya mungkin bisa dibilang kekurangan juga bisa. Jadi ibu itu kan jualan sayur mentah yang keliling gitu loh. Oh setiap keliling, pagi. yang make gerobak. Iya, Oke. terus nanti agak siangan baru di warung yang ada di rumah, Iya. gitu. Nah sebenarnya ya seperti itu. Kalau bapak sendiri kan ya ngayuh becak, terus antar jemput anak sekolah, Iya. kadang juga di tukang bangunan gitu. Ya waktunya musim tani ya bertani, meskipun kalau di sana kayak paruan gitu. Jadi sawah punya orang, kita yang nanemin, nanti hasilnya bagi 2. Sistem komisi lah, bahasa kayak sederhana kayak gitu ya, Yang Mas. penting bisa dapat hasil. kayak Apa gitu. cerita menarik dari orang tua di usia yang masih kecil sudah mengenal angkat besi? Direstuin nggak sih sebenarnya main barbel itu? Awalnya enggak. Saya enggak, Ah, karena memang saya punya pekerjaan gitu kan. Apa Saya kan ngembala kambing. oh ngangon Nah, kebo sapi, kambing. kali ini kambing. Kambing, Oke bukan. oke. Jadi Iya, nganggur iya, iya. kambing. Ya di situ saya punya pekerjaan. Jadi dididik sama ibu itu jangan ngikutin teman-teman yang suka main karena mereka nggak punya kerjaan kan gitu. Oke. Nah saya punya pekerjaan, ya fokus sama pekerjaan karena kambing ini kan bukan kambing sendiri, punya orang. Dibayar berapa? Bukan dibayar. Habis? Jadi kalau kambing ini beranak 2 bagi satu-satu anaknya. Oh gitu. Iya. Dan sistemnya. sudah berapa punya kambing pada saat Sampai itu? Waktu itu sampai punya 4 sendiri. Wih, gitu. hebat. Jadi udah dibagi-bagi sampai punya 4 atau 5 lah waktu itu. Iya, Nah, iya. Jadi Berapa saudara sih Mas Eko? saya 3 Tiga. anak pertama. Anak pertama Mas Iya. Eko. Siapa aja? Saya Mas terus Eko? ade Ade? namanya Angga Romansyah, terus ade lagi yang cewek namanya Inga. Ingat. Oh, ya. 2 bersaudara yang di bawah ini Yang satu coba ikut angkat besi juga. angkat besi juga. Yang satu sekolah. Sekolah. Iya. Yang menolak tadi siapa sih orang tua? Ayah, Ibu. ibu. Pertama. Alasannya apa? Ya itu kita punya pekerjaan. Karena pekerjaan, Tanggung oke. jawab pekerjaan itu karena punya orang kan. Jangan sampai ini ditinggal gara-gara latihan. Tapi membandel dalam tanda kutip tetap dijalani ngangon kambingnya dan juga latihannya. Iya, ya kita Sampai ngomong gitu usia kan. berapa? 1 tahun lah. 1 waktu tahun, itu. oke, 1 tahun terus? latihan. Jadi
latihan kan jam habis asar ya, jam 3:30 sampai jam 5:30. Jadi sebelum latihan kambing saya ikat ke tempat yang ada rumputnya di dekat tempat latihan. Ditinggal latihan, pulang ambil sekalian bawa pulang. Oke. Tadi pertanyaan saya, apa yang menarik dari sisi seorang ibu ini yang sederhana keluarganya tapi bisa membesarkan Mas Eko? Ya, yang pasti saya dididik dengan tanggung jawab. Dari dari ngembala kambing ini atau ngangon kambing ini kan udah ketahuan karena punya pekerjaan, fokus di pekerjaan, tanggung jawab sama itu. Karena ketakutan orang tua kan kita ke tempat latihan akhirnya yang gembala kambing ini akhirnya kayak dilalaikan. Nah, itu yang ditakutin. Pernah ngalamin kesulitan? Kalau kesulitan namanya masih anak SD ya, jadi terkesan kayak main-main aja gitu. Sampai akhirnya pelatih datanglah ke rumah. Siapa jelasin tuh? Pelatih. Siapa namanya? Pak Yon Haryono. Pak Yon Haryono. Ya. Beliau masih ada? Sekarang melatih di Malaysia. Jadi pelatih nasional pelatih utama di tim nasionalnya. Wah, luar biasa Pak Yon. Mungkin Pak Yon bisa setelah ini di typing rekamannya di podcast, nanti coba dikirim ke Pak Sion. Iya. Paling kalau saya jadi Pak Yon, oh tuh anak gembala kambing itu udah tampil di semua TV, sukses dengan catatan prestasi dan segala macamnya. Ini medali salah satu yang berharganya. Wah, luar biasa. Bangganya bukan main, Mas. Ya. Saya sangat menarik, tetapi ada sekah yang paling sulit pada saat itu dirasakan dari keluarga? Yang sulit ya mungkin karena makan misalnya. Ya, otomatis dari perekonomian orang tua kan. Ya. Makanya kita dapat 5.000 setelah 1 bulan atau 2 bulan prestasinya lumayan meningkat, ditambah jadi 7.500 gitu. Karena memang punya progres gitu kan. Nah, habis itu kan pelatih datang ke rumah, akhirnya jelasin ke orang tua bahwasanya Eko ini anaknya punya potensi untuk juara karena dilihat dari gerakan latihannya, tekniknya ini beda dari yang lain. Ini mumpuni banget dan dari postur juga oke gitu kan. Nah, akhirnya ya orang tua menjelaskan ya nggak masalah kalau rutinitas gembala kambingnya nggak ditinggal. Oke, itu baik. intinya. Perjalanan yang sangat singkat, maksudnya durasinya cuma sekitar 10 menitan berbicara tentang biografi, tapi yang pasti pengalaman yang sangat luar biasa dari ngangon kambing kalau orang Jawa bilang gitu ya. Dapat duit 5.000 cuma gara-gara nggak sengaja masuk ke tempat base camp, sampai akhirnya uang 5.000 rupiah sekarang bisa berkali-kali lipat ya. Iya. Bonus paling besar berapa, Mas? Bonus paling besar yang Mas terima Sekarang, berapa? saat ini ya Olimpiade yang pasti Berapa? 2,5 2,5 apa? M. 2,5 M guys, selepas yang satu ini. Welcome back again, barengan Danang Sundoro di sini dan juga lifter terbaik Indonesia Eko Yuli Irawan yang pasti. Mas Eko, Siap. maju sedikit lagi Mas Eko. Boleh. SD, SMP, SMA, kenal pelatnas itu gimana? Ya awalnya memang di Metro itu latihan hanya sampai 1 tahun ya di sana. Karena sasananya ini kan bukan punyanya Lampung ya, punyanya orang Kalimantan Selatan. Punya Kalimantan. Jadi kita dipindahkan lah ke Parung Panjang. Nah jadi kelas 6 SD menjelang mau ujian mungkin saat itu kita harus pindah, ngerantau gitu kan. Tapi satu paket ke Parung Panjang. Parung Panjang jadi, Bogor. Semua atlet yang latihan di Metro itu semua dipindahin ke sana. Jadi ngerantau ya sama teman-teman lah intinya. Jadi SMP di Parung Panjang, SMA di Parung Panjang gitu kan. Dan masuk pelatnas di tahun 2006. 2006? Ya 2006 awal. Karena memang lumayan panjang ya dari 2001 sampai 2005 itu persiapan benar-benar nyiapin banget. Pelatih masih Pak Yon? Selama di Parung Panjang sudah ditangani sama Pak Joni Firdaus. Joni Firdaus. Asistennya Pak Lukman. Pak Lukman. Karena Pak Lukman saat itu masih pelatih kepala di pelatnas. Yaitu sampai 2004 kan pelatih Olimpiade juga di sana. Nah jadi kita ditangani Pak Joni dan Pak Yon stay di Lampung. Gitu. Nah
Akhirnya ya lama-lama kita berlatih terus secara kontinu, liburnya mungkin saat lebaran aja pulang kampung gitu kan. Balik lagi harus latihan lagi dan akhir 2005 akhirnya kita ada seleksi nasional. 2005. Akhir ya meskipun usia saya masih 16 tahun, posisinya masih remaja. Remaja. Untuk masuk ke level pelatnas harus mengalahkan yang senior. Siapa seniornya waktu itu? Waktu itu namanya Jadi Setiadi dari Oke, Lampung. Jadi Setiadi Lampung. Untuk medali emas SEA Games. Terus 2004 itu dia Olimpian, ikut Olimpiade. Oke. Memang di 2005 akhir itu seleknas saya masih kalah. Saya nomor 2. Oh, oke. Jadi walaupun masih remaja, nomor 2 di senior. Nah akhirnya walaupun nomor 2 masih dikasih kesempatan untuk masuk pelatnas, jadi pelapis. Itu sekolah gimana? Sekolah mau nggak mau dispensasi. SMP, SMA. 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 Dispensasi gimana? Maksudnya berhenti? Ya dispensasi. Nggak sekolah kan, sama sekali? Jadi dispensasi kayak izin, nanti pas ujian baru datang. Tapi SMA udah kena Ragunan atau Bukan, SMA biasa? Saya di Parung Panjang. SMA biasa ya, SMA boleh saya sebut seperti itu ya? Semansa sih itu kan ya. Semansa? SMA Negeri 1. Oh, SMA Negeri 1. Di Parung Panjang Oh. sampai kelas 2 karena saat itu dari 2006 kan saya pindah juga ke Kaltim untuk PON Kalimantan Timur. Jadi satu paket yang ada di Parung sebagian pindah ke Balikpapan. Dan akhirnya di PON Kaltim Ya, 2008, saya ingat Kaltim itu PON ke 17 ya kayaknya, di Kalimantan kayaknya. Timur. Dapat Dapat emas. Nah, Wah. memang posisi saya di pelatnas. Teman-teman sekolah mau dipindahin ke Balikpapan. Atletnya nggak, ya siswanya nggak ada di Nggak sana. ada di sana. Mau nggak mau stop, nggak sekolah. Nggak sekolah. Nggak sekolah, ya putus lah di SMA itu. Oh. Jadi oke. fokusnya ke pelatnasnya. Mm-mm. Nah terus 2011 atau 2012 itu kita ikut paket C akhirnya. buat Paket nyari C ijazah. ngejar Ya, untuk SMA ya, kelar. ya, Sampai SMA tuh ya Mas ya? ya SMA ya sampai kelas 2. Nggak ngelanjutin. Nggak ngelanjut karena saya posisinya di Jakarta, terus apa namanya pindahnya ini kan dari Parung Panjang mau ke Balikpapan posisi Iya. Kaltim. Nah siswanya adanya di Jakarta gimana? Cuma masuk nama aja kan nggak mungkin. Baik, Mas, koleksian nasional dulu Mas. Medali, apa aja yang Mas ingat? PON tadi. Hampir semua medali udah diikutin lah, udah didapetin. Event Pekan Olahraga Nasional itu adalah event PON, event yang 4 tahunan sekali ya. Ini deh dari terkecil ya. Oke. Porprov saya sudah. Porprov ganti. sudah. Terus Dapat apa tuh? Mas. Terus ke Jurnas Mas. Mas. Internasional lagi Asia PON ya, PON aja dulu. Mas. Emas juga. Terus Asia Tenggara Mas pernah nyicipin. Mas penyanyi CP. Asia walaupun di tingkat remaja sudah pernah Mas. Terus Asian Games 2018 Mas. Kejuaraan dunia Mas. Mas juga kejuaraan dunia waktu itu tahun 2018 ini medalinya. 2018 ya. Yang mana sih? Ini ya? Ini tiga-tiganya kan. IFF. IWF. IWF lagi. Asgabat. Gabat 2018. Ya, sama karena ini 3 medali Ini nggak bisa karena dicopot ya Mas? bisa tidak. Copot Mas. Wah, kalau melihat atlet itu punya medali kayak gini 2018 guys. Tuh. Jadi setelah Asian Games kan ada kejuaraan dunia, Ya. kita turun di sana. Setidaknya walaupun yang dapat Mas Eko, gua yang giniin kan kesannya ya mudah-mudahan gue juga punya ketularan dapat medali gitu kan ya. Bisa. Amin ya Allah. Ini apa Mas? Ini sama, karena kan kalau single event itu medalinya 3. Oh iya. Jadi snatch, clean and jerk sama totalnya itu dapat medalinya masing-masing. Tuh, kalau main angkat besi enaknya gitu. 1 nomor ya Mas ya. 1 nomor. Spesialis 61. Siapa lawannya Mas sekarang Mas? Cina yang pasti. Nah. Mas, nggak niat Mas kayak orang-orang di luar tuh Mas ngejual medali Mas. Ya kan ini kan hanya lambangnya aja, Mas. Hah? Kan lambangnya aja ya. Lambangnya Mas, aja. bukan Ini asli, Mas. Olimpiade Tokyo. Tokyo. Yang tadi sempat di awal gue ceritain. Dapat Perak. Dan ini SEA Games. SEA Games. Terakhir Vietnam kemarin. Ini jadi saksi. Saya sebagai saksinya Mas Eko waktu itu meraih emas
lawannya itu satu secara fisik, mohon maaf ya Mas, tinggi-tinggi, betul ya Mas? Betul. Betul. Yang kedua apa namanya Mas Eko dengan confident-nya sempat gagal kalau nggak salah ya. Angkatan pertama gagal kan? Nah, sempat gagal sampai akhirnya itu tadi saya bilang tetap confident, percaya diri. Indonesia, Eko akhirnya dapat emas guys. Luar biasa emang kalau Mas Eko ini emang top banget. Mas, siap. Koleksian medali banyak. Olimpiade musim panas 2020 tadi itu. Total angkatannya 302, kelas 61, medalinya perak. Medali perak kejuaraan dunia 2019 di Pattaya, emas kejuaraan dunia 2018 di Ashgabat tadi sudah dibawa ya Mas ya. Lalu medali perak Olimpiade musim panas 2016. Mas, kalau dibuatkan satu track berarti Olimpiade sudah mengoleksi dua perak, dua perak, dua perunggu guys. SEA Games bisa 6 emas kayaknya ya. 6 emas, satu perak. Oke lah, kita main yang level yang levelnya internasional. Apalagi yang lu mau cari, Mas? Emas Olimpiadenya belum dapat. Oke. Kan tadi kapankah pecah telur seorang Eko Yuli untuk bisa meraih emas? Mudah-mudahan next. Kapan, Mas? Tahun depan. 2024. 2024. Yang pasti kita berjuang untuk ke sana, nggak bisa memastikan pasti emas ya, berat ya. Tapi kita lihat prosesnya, perkembangannya, persiapannya seperti apa, kita lihat di hari hanya nanti. Karena saat ini kan kita masih fokus ke kualifikasinya, masih berjalan terus. Oke. Sip, sampai situ dulu guys. Setelah yang satu ini kita masih ngobrolin barengan Eko Yuli. Lifter terbaik Indonesia Eko Yuli hadir di Pro 3 Senior di kondisi cuaca yang sangat dingin karena memang puasa juga kita kali ini. Mas Eko, siap. Asian Games 2010 dapat perunggu, Asian Games 2014 dapat perunggu, emas Asian Games 2018, medali emas lagi SEA Games 2019, SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Mana yang berkesan Mas? Ya otomatis semua berkesan ya untuk SEA Games. Jadi kalau kita kan nggak bisa pilih sebenarnya, setiap ada event kapanpun kita siap untuk bertanding gitu loh. Kita siap perang aja. Di balik layarnya apa yang berkesan maksud saya? Ya udah kalau nggak mau cerita saya tembak langsung. Mas, Olimpiade 2020 di Tokyo seingat saya puasa, betul ya? Enggak. Kalau 2020 di Olimpiade 2012. Ya, 2012 itu di Tokyo juga kan ya? Di London. Di London, sorry. Maksud saya di London itu puasa. Iya, di bulan puasa ya. Di pasti. Bulan puasa. Mas Eko puasa waktu itu? Otomatis enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah jujur maksudnya. Ya kalau jujur pasti buat apa sih? Ya, gitu kan. betul. Karena kan memang kita posisi berjuang, kita posisi perang kan. Ya. Jadi ya ibaratnya sesuatu yang dipaksakan pun nggak boleh juga. Ya kan. Oke, di posisi Olimpiade ini kita harus bertanding, mau nggak mau kita berkorban untuk persiapan itu sampai ke kompetisi. Kita tidak puasa dulu, tapi setelah itu kan bisa digantikan. Sudah dibayar? Alhamdulillah. Sudah dibayar tunai utang puasanya. Kalau saya sih kalau hanya masih persiapan bukan pertandingan itu pasti full. Oke. Mas, perjalanan panjang dengan koleksian medali-medalinya ini, apalagi Mas yang lu belum pernah atau pengen lu dapetin? Yang pengen didapetin itu ya emas Olimpiade yang belum dicicipin. Oke, dari segi medali emas Olimpiade clear. Tapi cita-cita apa yang Eko Yuli itu belum kesampaian? Gedung pelatihan angkat besi? Pengen ya gitu loh, bisa punya kayak akademi sendiri gitu loh untuk anak-anak. Kita pengen mendidik juga. Amin. Jadi oke lah, kita kan nggak mungkin semata-mata pensiun latihan langsung jadi pelatih di nasional atau atau di pelatnas kan nggak mungkin, karena sudah ada pelatih-pelatih di daerah yang lebih mumpuni. Oke. Jangan mentang-mentang dapat juara dunia atau medali langsung sekalinya pensiun langsung jadi pelatih pelatnas, pasti pada teriak semua kan. Jadi setidaknya kita belajar untuk mendidik dari awal juga.
Nah, jadi nggak kaget gitu. Kita juga tahu proses didik atlet dari nol sampai jadi itu seperti apa. Sudah ada. Untuk anak Lahannya sudah ada. lahannya ya incerannya ada, Oh, dananya dananya. Wah, yang bener dananya nggak ada Mas Eko. lah Saya sekarang coba kepoin ya kali ini. Kayak coba copyin. Kepo. Si game itu hadiahnya berapa Mas? si game untuk Paling rendah berapa yang Mas rasakan? Di zamanin menteri siapa? awal-awal 200. 200 juta. Berarti itu emas. Ya. Kita bicara emas saja karena koleksian emasnya Eko banyak nih. 200 juta nih. Oke. Si gamenya Mas Eko itu boleh dikatakan yang tadi 6 ya? 6 kali ya? Iya. Oke, 6 kali 12 udah kelihatan tuh. Silakan dicatat angkanya. Lalu naik lagi levelnya setelah si game Asian Game. ASEAN Dapat Games bonus dulu berapa? Waktu perunggu dulu coba 40 karena Empat- perunggu. 40 juta. Asian Game udah berapa kali ngikut dapat emas? ASEAN Game Dapat medalinya? 2 perunggu 1 emas. 2 perunggu 1 emas. Iya. Adalah sekitar 3 digit itu ya. Kalau di total 300-an. Untuk apa khususnya 2018 kan semua juga udah tahu ya. Oke. Yang untuk tuan rumah itu 1 lebih gitu kan. 1,5. 1,5 apa nih? Eh, Biar tahu semuanya. ya semua juga tahu kan. Oh iya. Karena emang presiden 1,5 juga. miliar rupiah tuh Ya. kan. Kasarnya kan begitu kan karena kita dari nol. Mau nggak mau kan dulu 2007 pertama SEA Games dapat emas, terus Olimpik Beijing dapat perunggu. Itu kan kita dari nggak punya apa-apa kan cari lahan, bikin rumah buat orang tua gitu kan, terus berangkatin orang tua haji. Oh Juga udah ya pegang- orang tua haji dua-duanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. sudah. Nah terus sekarang juga udah punya keluarga, otomatis di segala sisi harus keisi. Oh, kan gitu. segala sisi harus keisi. Iya dong. Walaupun istrinya adalah juga mantan atlet angkat besi, betul ya? Betul. Betul. Ntar dulu keponya belum selesai. Tadi Asian Game, lalu naik lagi Olimpiade. Iya. Nominal paling besar berapa? Olimpiade yang Tokyo kemarin. Tokyo. Ya, Dapat 2,5. 2,5 miliar rupiah, betul ya Mas? Betul. Tuh artinya sebenarnya digitnya itu sudah agak panjang. Jadi kalau handphone saya ngitung nih agak-agak udah over ini sebenarnya. Kepo di sini maksud saya adalah poin positifnya. Sesungguhnya bagi kita semua yang ingin berprestasi apapun itu, kalau ngobrolin di sini adalah kebetulan adalah atlet, kalau dapat bonus gede dimanfaatkannya salah satunya dengan naik haji orang tua. Betul ya Mas ya? Yang kedua yang belum tersampaikan adalah bikin rumah Ya, ataupun gedung tempat latihan. Dengar-dengar kabar dulu pengen bikin sekolah sepak bola ya, Mas? Enggak, kalau sepak bola enggak. Dulu katanya kecilannya saya dengar. Bukan. Apa tuh? Kepengen masuk sekolah sepak Oh, bola. masuk sekolah. Ini catatan ini Gitu. tim kreatif gue gimana ini? Cuman karena kan di SSB kan otomatis bayar SPP, belum sepatu bolanya. Ya kita malah bebanin orang tua lagi. SPP sekolah aja agak keteteran. Ketemu angkat besi dapat uang saku per minggu dapat uang 5.000 kan malah bantu keluarga buat makan malahan. Mas sekarang usia berapa? 30? 33. 33. Mau 34 lah. Kapan tahun mau ini. pensiun? Sebenarnya kalau udah dapat medali emas Olimpik ya. Hah? Sebenarnya kalau bisa dapat emas Olimpik. Kalau gitu. sudah mendapatkan medali emas Olimpiade, Eko Yuli akan siap turun dari panggung alias gimana ya, pensiun. Berarti secara- kalau besok Olimpiade Paris dapat emas langsung turun dong. Ya kita lihat lagi. 34 itu saya cuma menggarisbawahi gini kalimatnya. 34 itu masih produktif titik. Ya. Apa Mas? Jadi gini ya, kalau memang setelah ini dapat medali emas, Ya. kita kan segi total angkatan ya kalau diangkat Ya. besi gitu kan terukur. Kalau kita bisa mempertahankan itu, otomatis di kemudian hari masih masuk 3 besar juga dong. Ya. Nah, tinggal lihat dari negara ini masih butuh nggak medali dari saya, gitu loh. Kalau memang meskipun usia sudah nggak muda, gitu kan. Sama halnya kayak Mas nanya biasa atlet angkat besi pensiun usia berapa sih? Nah, Itu usia yang berapa? susah dijawab. Loh, kenapa? Sekarang gini, kalau saya grade-nya udah 3 besar dunia, Iya. gitu kan. Nah, hanya memulihkan itu saja masih masuk 3 besar dunia. Kasarnya saat ini kita menggebu untuk medali emas, ya kan? Ya. Oke, maunya Olimpik berikutnya kalau bisa jaga kondisi,
nutrisinya, istirahatnya, recovery-nya, kita pulihin angkatan yang kita dapat, minimal medali Olimpik masih dapat. Tapi bagi rata-rata kenapa 30 selesai? Karena grade-nya mereka mungkin emas SEA Games aja. Oh, Gitu loh. targetnya Jadi sampai saat situ aja. mereka memulihkan itu mungkin kalah sama junior-junior yang baru. Oke. Saat kita masuk 3 besar dunia, minimal level SEA Games, apalagi angkat besi cabang terukur gitu, udah ketahuan. Atau di atas pertanyaannya saya balik, Mas Eko. Senior Mas Eko di luar negeri mungkin ataupun ada di Indonesia, di usia berapa sih mereka itu pada pensiun? Gini, kalau yang the best ya, yang bisa tembus Olimpik kayak yang lalu atlet dari Cina namanya Lu Xiaojun, dia 38 emas Olimpik kemarin. Selesai karena yang lalu beberapa bulan lalu terdeteksi ada doping. Iya, Kan otomatis pensiun. Dan tak sendiri dari Cina kan pesaingnya dari negeri sendirinya aja udah tinggi banget gitu loh. Lah kalau saya masih mempertahankan angkatan yang sekarang aja, lapisnya belum bisa nyaingin gitu. Oke. Pak Menteri, CDM, Pak Lexi, CDM-nya SEA Games, Pak Menpora ataupun Pak Okto. Jadi kalau Olimpiade besok dia dapatnya cuma perak atau perunggu, dia mau lanjut lagi. Ya mudah-mudahan. Begitu pun sebaliknya, kalau misalnya dapatnya emas, Paris, kemungkinan besar akan turun. Tergantung si pemerintah atau PB atau masih koma kepengurusan, kalimatnya ternyata. Kira-kira masih membutuhkan atau tidak. Oke, siap. Namanya usia sudah lebih senior, terkadang kan mau difokuskan ke yang junior-junior aja, ya monggo. Tapi kalau seandainya kecepit nggak ada medali, oke coba turun lagi, ya ayo. Mas gitu. merasa nggak sih Mas kondisi saat ini level SEA Games ataupun Olimpiade angkat besi ini, angkat berat ini menjadi salah satu andalan? Masih, karena kita tujuannya berikut sepakat ya, saya pengurus atau pelatih gitu ya, mungkin tujuan kita bukan untuk SEA Games-nya, tapi Olimpiadenya. Clear, betul Ya, itu. jadi pelatnas kita saat ini bukan pelatnas SEA Games pelatnas SEA Games Kamboja ini bukan. Kalau pelatnas SEA Games Kamboja berarti setelah SEA Games selesai bubar. Tapi kita Olimpik langsung sampai 2024. Karena di situ ada sasaran antaranya kan ada kualifikasi yang kita harus jalani. Jadi saat kita targetnya ke Olimpiade yang begitu berat, ngelewatin SEA Games ya bukan menggampangkan, tapi bisa lebih mudah kita bisa dapat. Gitu loh. Nah, jadi pasang target setinggi mungkin. Gitu. Saya punya target pengen medali emas, tapi ya harus dikejar gitu kan. Kalaupun emasnya meleset ada peraknya. Mas Eko, Olimpiade Paris masih tahun depan, tapi yang di depan mata SEA Games. Persiapan sejauh ini gimana Mas? Ya udah kita fokusnya untuk total angkatannya ke Olimpiade. 61 tetap spesialis. Iya, 61. Nggak mau naik kelas? Nggak. Jujur karena Mas, kan beratmu berapa Mas sekarang Mas? Sekarang di 69 lah. 69, 61 sekitar 8 kilo, agak lumayan kalau saya sebagai orang biasa nurunin berat badan. Pertanyaannya gimana cara menurunin berat badan Mas? Ya pasti tersiksa ya. Saya nggak ngerti nih, tersiksa gimana ya? Jadi ya otomatis dari sekarang ya, ibaratnya dari minggu depan lah mau fokus untuk nurunin berat badan pelan-pelan. Yang pasti dalam 1 bulan, apalagi di bulan puasa ini kan kita bisa atur lah pola makannya, mungkin saat berbuka atau sahur kita tinggal atur cara konsumsinya seperti apa. Nah kita di siang harinya kita sama normal, latihan nggak ada perubahan. Jadi mau latihan pagi sore dengan kondisi puasa itu nggak mempengaruhi. Nah jadi di situ ya otomatis dengan puasa kita latihan otomatis ada pemangkasan berat badan. Tinggal nutrisinya seperti apa. Kalau makannya apa sih? Ya sayuran lebih banyak. Ya otomatis sayur, lauk gitu kan. Nasi putihnya yang agak hilang. Oh nasi putih. Ya kalau diganti udah mulai apa? Fokus. Diganti apa? Kalaupun memungkinkan nasi merah. Tapi kalau udah mulai mepet ya mungkin hilang nasinya. Waduh. Jadi agak ekstrim juga. Kalau kayak gitu Danang Sundoro agak berpikir kalau menjadi seorang atlet termasuk dan ditambah lagi mungkin mendekati 1 minggu atau 10 hari sebelum kompetisi otomatis dibantu sauna. Sauna. Cuma dietnya kita kan cuma sampai timbang badan. Cuma sampai hari ini timbang badan SEA Games Kamboja. 2 jam kemudian tanding. 2 jam kemudian tanding, gimana memulihkan? Nah, tadi pada saat
Di balik layarnya Mas Eko menjelaskan gimana cara memulihkan untuk bisa 2 jam kembali pulih kembali Mas. Sebenarnya itu tergantung kebiasaan masing-masing atlet. Kebiasaanmu apa Kadang Mas? kalau saya sendiri kan yang penting otomatis dengan kita nurunin berat badan lumayan. Jadi yang kita masukin mungkin isotonik dulu kan. Oke. Minuman isotonik dulu karena keringat banyak yang keluar dari sauna, dari kita nahan minum gitu kan. Nah itu buat pemulihan lagi. Sisanya ya kita mungkin bisa seperti suplemen makanan yang berbentuk susu atau bagaimana. Jadi kita cuman minum tapi nutrisinya tetap ada semua. Kalau kita makan kan dalam waktu 2 jam takutnya muntah kan. Apalagi makan kayak makan berat. Iya. Ayam atau daging kan keolahnya kan lama. Jadi kita yang ya pinter-pinter kita sih nutrisi makanan di susu atau di bagaimana lebih mudah diserap badan gitu sih. Ya otomatis saya udah coba timbang 61 waktu bertanding jadi 64 sampai hampir 65. Jadi dalam 2 jam baru bisa masuk 3 kilo. Peningkatannya 2 jam. Nah, yaitu mau nggak mau di 3 kilo itu yang dimanfaatkan untuk kita bisa masuk ke pertandingan. Nah, beda lagi kan atlet ada yang berbeda. Dia harus makan nasi supaya ada tenaga. Nah, jadi tergantung sugesti si atletnya masing-masing. Cuman saya kan nggak mau yang ketergantungan karena gini, kebanyakan di Indonesia gitu kan. Kalau kejuaraan nasional atau PON gampang. Oke, dia makan yang hangat, sop iga atau sop buntut sama nasi. Ya di Indonesia dapat, di luar dapat nggak sop buntut? Mahal guys. Saat Olimpiade dapat nggak? Ya belum kan. tentu Jadi dapat juga, kita betul. cari yang bisa kita bawa sendiri, tapi bisa kita olah sendiri juga. Jadi nggak mempersulit keadaan. Itu sponsor ya Mas ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Udah sampai situ aja kalimatnya, nggak usah disponsorin masuk. Karena ini adalah bintang iklan. Betul kan? Enggak juga. Dibayar berapa Mas? Enggak. Oh enggak? Enggak ada. Loh yang dulu itu saya lihat. Yang itu dulu di TV itu? Ya dulu. Oh dulu. Sekarang enggak. Gedean mana bonus iklan itu Ya di otomatis TV dengan SEA Games? mungkin hampir sama lah. Berapa tuh? Ya segitu. Mas, SEA Games Kamboja Mas, kita coba sedikit nyinggung. SEA Games Kamboja, kenapa sih Mas? Mas Eko Yuli itu masih harus turun di SEA Games Kamboja? Begini, kan saya bilang tadi, kita kan fokusnya mau tujuan satu pelatnas ini kan sampai Olimpiade. Oke, clear Nah, itu. sebelum Olimpiade ini kan berjalan terus. Ya. Di ketemunya SEA Games ya kita hadapin SEA Games, ketemunya kejuaraan dunia kita hadapin, Asian Games itu kan perantaranya ada di situ. Ya kita jalanin semua sebelum sampai Olimpik ini kita jalanin semua. Merasa nggak Mas? Sekali lagi pertanyaannya mungkin hampir sama. Merasa nggak kalau misalnya Mas itu menjadi tulang punggung bagi Indonesia? Enggak Kok? juga. Mau nggak mau lu harus turun kok SEA Games besok? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Jadi kalau Lawan lu masih ada di SEA Games Mas? masih Masih ada. masih Kalimatnya bukan dibalik. Sebenarnya udah nggak ada lawan di SEA Games. ada, cuma kan ya mungkin Karena masih- langganan emas dong. Iya. Ya kan, clear kan? Ya, Ah. lah sekarang pemerintah mau berangkatin yang emas atau sekedar coba-coba. Oke, clear. Kan gitu aja. Kalau yang udah pasti emas kan lebih memungkinkan kan, Oh, yang diberangkatkan gitu. daripada yang masih bersaing, masih 50-50, Tapi cari kan- yang pasti dulu dong. Tapi kalau kalimatnya netizen adalah bagaimana pembinaannya Mas Eko. Kalau Mas Eko lagi yang diberangkatin dari pasti emas. Tadi dicerita, saya masuk pelatnas harus mengalahkan seniornya. Yang notabene sebelumnya dia udah emas SEA Games, sudah ikut Olimpiade. Saya untuk bisa masuk timnas harus mengalahkan mereka, bukan karena seniornya pensiun baru dia naik. Buat apa? Artinya harusnya si junior ini juga harus berani mengalahkan saya. Mas Eko Itu gitu di ya. kelas saya. Di kelasnya Mas Eko Ya, 61. Kalau untuk nurunin saya kan harusnya kalahin saya dulu dong. SEA Games Kamboja siapa Mas? Apa itu? Lawan-lawannya? Otomatis ada Vietnam, ada Thailand, ada Malaysia, meskipun ya enggak terlalu, cuman lumayan ada progres mereka. Oke. Tinggal kitanya enggak anggap remeh, itu yang sangat yang bikin saya agak ketakutan tuh di situ. Karena kita di atas kertas umpama bisa emas, akhirnya yang ditakutin tuh nganggap remeh lawan. Itu. Jadi walaupun kelasnya SEA Games saya enggak mau ngomong pasti enggak. Kita lihat kondisi di pertandingan itu. Karena sebenarnya Mas Eko juga belajar waktu SEA Games di Vietnam kemarin sempat gagal di angkatan pertama ya Mas ya. Karena begini, yang saya takutkan seperti itu, kita persiapan masih panjang, ya kan. Betul. Masih untuk SEA Games masih 1,5 bulan lagi. Iya.
nggak ada yang tahu bakal kejadian apa Kejadian di apa, perjalanan iya, itu. iya, Atau iya. H-1 deh kita nggak ada yang tahu. Atau saat pertandingan kita demam atau enggak kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sebelumnya udah keluar, pasti mas. Giliran pas pertanding kita nggak tahu ada non teknis terjadi. Ternyata nggak bisa emas. Masa juara Olimpiade, masa medali Olimpik kalah di SEA Games. SEA Games Kamboja target Kalau target yang terbaik. apa tuh? Sekarang Mas, gini, perak, perunggu. gini, semua atlet pasti kepingin emas toh. Oke, clear. Semua atlet yang berangkat pasti pengen juara. Itu pengen penegasan aja sengaja emas. pertanyaan-pertanyaan yang Ya saya agak bilang renyah, tadi ya kan? selanjutnya ya kita lihat di hari H Oh seperti iya, apa siap. persiapannya. Olimpiade Semua Mas, seperti itu. lawan-lawannya sudah bisa terbaca sekarang ini? Lumayan ada Cina pasti, ada Itali, lumayan Eropa mulai meningkat. Sekarang udah mulai merata sih. Sekarang sudah Ini mulai merata. mungkin Olimpiade ini agak lebih lebih rumit ya daripada yang Tokyo kemarin. Oh, Kalau oke. Tokyo kemarin kayaknya cuman clean and jerk, kita angkat sekali udah pasti perak. Selanjutnya kita cari emas, tapi nanti pasti ada yang buntutin lagi gitu loh. 5 menit Mas, kita ngobrolin medali sudah perjalanan Mas Eko tadi di awal prestasi segala macam. Bisnisnya apa Mas? Bisnis ya apa ya belum ada sih. Wah, yang bener Mas. Iya. Kontrakan 7 pintu. Ya ada lah. Diklarifikasi kalau salah. Enggak salah gitu. Ya cuma buat apa namanya? Bekal masa depan. Ya, Bekal buat masa depan. anak-anak nanti lah. Anak 1 ya? Anak 2. Anak 2. Siapa namanya? Ada Naisila, Sila. Salsabila Irawan sama Azam Azam. yang cowok. Ada punya planning untuk bisa mendirikan tadi sekolah Ya. apa namanya itu kapan? Planning memang untuk sasananya agak susah karena di Bekasi tahu sendiri lahan berapa Iya. harganya. Jadi bonus Olimpik pun belum cukup buat beli tanahnya aja. Belum tuh. cukup, guys. Baru tanahnya belum bangunnya lagi. Bapak gitu. Menteri yang terhormat Eko Yuli sudah sergi curhat. Kurang dana Pak intinya Pak. Nah, jadi ya kita agak kepentoknya di situ. Kalau alat-alat lumayan lah ada gitu kan. Nah sekarang pun di rumah sendiri Didi sudah ada 5 atlet lumayan. Ya mudah-mudahan 3 tahun kemudian lah. Butuh dia berapa bisa sih Mas bicara. untuk mendirikan sekolah? Kalau dana saya nggak tahu ya karena ya yang pasti untuk ke luasnya sih 500 meter udah cukup kok untuk kelas klub-klub gitu aja. Hitung-hitungan gitu Mas di atas kertas berapa miliar, berapa Ya tuh? itu yang susah ya karena kan bentuk bangunannya bawahnya apa lantainya Mau yang dibikin harus apa sih cor. namanya? Ya cuma klub aja sih. Eko intinya. Yuli Club. Eco Power Club. Eko Eco Power. Power Club. Oh, oke. Pak Okto mungkin mau nyumbang tempat ataupun dana Pak Okto. Eko Yuli Pak Okto. Ada lihat Okto nanti. hari. Jadi dari sekarang sudah mulai. Jadi umpama habis Olimpik nanti kejadian pensiun setidaknya atlet itu udah siap tanding lah di level Sudah siap nasional. Kalau cita-cita lainnya apa Mas? Belum ada ya yang pasti apa ya kayak susah ninggalin besi gitu. Jadi kayak apa ya kita jadi atlet fokus di sini setelah jadi atlet kayak pengen tetap membina untuk membawa apa namanya naikin angkat besinya terus gitu loh Ya rasanya. udahlah jadi pengurus PB Papsi aja lah udah ya. Jangan Gantiin Pak Joko Pramono. Enggak. Selepas yang satu ini kita kembali. Mas, quick test. Kita masuk di quick test sesi terakhir. Jawaban sederhana, pertanyaannya juga sangat sederhana. Tapi gua nggak butuh penjelasan lu Mas. Nanti aja di belakang. Oke. Siap ya Mas? Oke. Gue biasanya kalau sebelum quick test gue kasih air putih, dimana minumannya kagak ada Mas. Masalahnya puasa kita Mas. Iya. Dirja Wiharja atau Avenas Pando Mas? Susah ya. Dirja Wiharja atau Avenas Pando? Avinas. Avenas. Oke. Punya balai pelatihan angkat besi atau Mas Olimpiade? Mas Olimpiade dulu. Gila. Cita-cita lu lewat berarti Mas. Iya, Mas Olimpiade dulu. Oh Mas Baru- Olimpiade. baru itu Oke. bisa tercapai. Adiaksa Daud atau Rosan Perkasa Ruslani? Kenal dong, dua-dua sosok itu kenal dong, ya enggak? Kenal Saya lebih ke dong. Pak Adiaksa. Mantan Menpora. Apa Pak jawabannya? Adiaksa. Oke. Imam Nahrawi atau Zainuddin Amali Mas?
Imam Nahrawi ya. Imam Nahrawi. Joko Pramono atau Lukman? Untuk kepemimpinan Pak Joko. Joko. Ini asik nih. Pertanyaan hari ini kok banyak banget ini tamu podcast gue ini. Yon Haryono atau Lukman? Nah ini yang sulit. Yon Lukman. Haryono atau Pak Lukman? Lukman. Hah? Pak Lukman. Waduh. Kejuaraan dunia atau Olimpiade? Pasti Olimpiade. Oke, siap. Mantap. Kita bahas satu-satu. Oke. Dirja Wiharja atau Avenas Pando? Dirja Wiharja itu adalah pelatih Mas Eko, Pelatih di Platnas. kepala pelatih ya kalau Iya, nggak salah ya, di Platnas. tepatnya ya PB Pasi. Nah, satu lagi Avenas Pando ini Pelatih asing. Pelatih untuk asing. tambahan ya waktu itu di 2016. Jadi di 2016 itu kan saya juga nggak ada Pak Lukman waktu itu kan Pak Lukman mungkin dengan kondisi tertentu dia harus milih keluar di 2014. Nah ditambahnya Avines Pandu sangat mempengaruhi peningkatan performa waktu itu. Oh, oke. Di 2016 dapat medali perak di 2000 Olimpiade. Olimpiade. Rio. Oh, Nah, oke, dari oke. situ bukan berarti saya mengecilkan Pak Dirja. Kita semua kerja sama tim semuanya. Oh, gitu. Pak Gitu Dirja loh. gitu jawabannya, Pak. Biasa. Nah, jadi Agak semua berkilah punya sedikit, peran. Semua punya Pak. peran. Oke. Punya balai pelatihan angkat besi atau emas Olimpiade? Yang pasti emas Olimpiade dulu kan. Oh, gitu. Ya, kan hasilnya bisa buat bangun. Oh iya benar. Sangat diplomatis. Sangat diplomatis. Adiaksa Daud atau Rosan Perkasa Ruslani? Ya kenapa? Bukan ini. Pak Rosan selaku Ketua Umum PB Papsi Pada saat luar itu, biasa ya. baiknya. Kalau dibilang Sempat kenapa jadi saya CDM ya? ya CDM di Olimpik Tokyo kemarin. Terus Pak Adiaksa kenapa? Ya mungkin momennya pas saja ya. Pas saya baru pertama kali muncul di junior, ada gebrakan gitu loh. Yang tadinya ya mohon maaf mungkin bonus saat itu dari kalau nggak salah ya Mas Sikim di 2005 50 atau berapa gitu loh. Tiba-tiba langsung loncat jadi 200. Waduh. Nah, jadi benar-benar momennya pas. Jadi ada gebrakannya lah kalau menurut saya gitu So, kan. Adiaksa Daud atau Rosan Perkasa jawabannya? Kalau untuk di situ Pak? Pak Adiaksa dulu. Pak. Pak Adiaksa. Oh, Pak Adiaksa. Saya pikir tadi Pak Rosan saya ingat. Kalau Pak Rosan sebagai ketua umum luar biasa. Iya. Imam Nahrawi atau Zainuddin Amali? Pak Imam Nahrawi. Sama-sama mantan menteri. Iya. Imam Nahrawi. Ya. Oke. Jadi sama-sama punya gebrakan. Jadi pas diangkat tahun ini 2016 sampai 2018 sampai ini dibantu pemerintah ya semua melonjak. Jadi persiapan dari ke 2016 itu tanpa terputus sampai Asian Games. Kalau sebelumnya kan memang Platnas setelah Olimpiade bubar. Nanti Oke. awal tahun masuk lagi. SEA Games begitu lagi. Jadi naik turun gitu kan. Nah, sip. Nih yang ini nih pertanyaan agak-agak usil sebenarnya nih. Joko Pramono atau Lukman? Kalau untuk kepemimpinan di kepengurusan Pak Joko. Pak Joko, Ya. Ketua PB Papsi. Sekjen. Wakil Ketua Waketum, Umum Waketum. PB Papsi. Tapi ada cerita ya waktu itu ya, sempat rame di media ya. Memang ada. Coba cerita diceritain dulu, di Mas. Tokyo, persiapan Tokyo. Intinya kita punya tujuannya masing, tujuan yang sama, pengen Oke. sukses di Olimpiade. Jadi saya seperti butuh sosok Pak Lukman dan Pak Joko sendiri fokus. Pak Joko dan PB ya tentunya PB Papsi punya pandangan ya ini udah tim terbaik gitu Oke. loh. Saya sendiri beranggapan saya butuh tenaga Pak Lukman gitu. Pak Lukman itu adalah pelatih yang biar dijelasin. membuat saya sampai medali ke level medali Olimpiade saya itu. Nah kan setelah 2014 kan sudah nggak ditanganin. Saya Ya. ingin coba gabung lagi dan saya pun sudah berbicara kepada PB Papsi untuk minta tambahan pelatih, bukan mengganti ya, tambahan pelatih seperti itu ya. Intinya Pak PB Papsi dan saya pengen tujuan yang sama, sukses di Olimpiade. ya. Cuman mungkin beda prinsipnya aja sih, gitu loh. Itu gitu. aja. Tapi sekarang nggak ada masalah ya, clear ya? Alhamdulillah enggak, Semuanya ya? nggak ada. Karena pada akhirnya kan Olimpiade selesai ya sudah kita tata yang baru lagi. Jangan sampai kemarin kejadian Olimpiade kan Mas? Apa itu? Kemarin itu kejadian Olimpiade kan? Ya persiapan Olimpiade. Besok mau Olimpiade jangan sampai kejadian lagi Mas. Ya alhamdulillah enggak, ini udah lebih baik. Amin. Jadi sama-sama sepakat lah setelah ini. Ini pertanyaan ini memang usil sekali ini nih. Yon Haryono atau Lukman? Tadi Pak Lukman ya. Pak Jadi Lukman. kalau seginya ke kepelatihan ya sebenarnya saya cocok.
Tapi kan pelatih pertama adalah Yon Haryono yang memegang Eko Yuli masa kecil, betul ya? Betul. Betul. Nah, itu yang susah di Kualat apa tuh ya? Mas. Ya kan suruh pilih salah satu posisinya kan gitu. Jadi betul ada Pak Yon yang nembusin saya, yang nemukan saya, yang kasarnya mengenalkan angkat besi Oke. ke saya. Dan di perjalanan Pak Lukman lah yang membentuk saya sampai ke tingkat olimpiade. Oke. Gitu. Jadi bukan berarti milih Pak Lukman dan nggak nggak peduli sama Pak Yon. Tidak. Kalau boleh dua-duanya saya sebut dua-duanya, bahkan Nggak boleh Mas. ya itu masalahnya. Jadi kan kita harus berpikir gimana caranya siapa yang secara keseluruhan kan yang bantu di prestasi saya ini siapa? Ya sudah, kan harus pilih. Pengennya sih Kejuaraan nggak pilih. dunia atau olimpiade. Nah ini olimpiade, ini kejuaraan dunia. Yang pasti Mas? olimpiade. Hah? Ini Mas? Iya. Oh, satu. Bukan perak. berarti ini emas ini perak kita milih yang perak. Tapi orang lain taunya olimpiade, kejuaraan dunia bisa diambil setiap tahun. Kejuaraan Olimpiade. dunia itu memang setiap tahun, tapi olimpiade gengsi tertinggi Iya, dan 4 tahun bagi semua sekali. atlet yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Betul ya Mas Eko? Betul. Nah, itu yang susah karena kalau kelewat di olimpiade ngulang 4 tahun kemudian. Oke. Kalau kejuaraan dunia lewat sekarang, tahun depan masih bisa dicari lagi. Betul banget. Gitu bedanya. Sukses selalu Mas Eko. Siap. Sehat selalu untuk keluarga. Yang pasti jaga kondisinya selama ibadah puasa. Di depan mata ada SEA Games. Target Mas Olimpiade kami menunggu. Amin. Karena Harapannya, emasnya Olimpiade mudah-mudahan. itu bukan hanya bonus buat Mas Eko, tapi juga menjadi keberkahan buat Indonesia Siap. khususnya. Amin. Minta doa Mendengarkan lagu Indonesia Raya orang lain itu mungkin terasa penting, tapi lebih penting lagi mendengarkan lagu Indonesia Raya di negara orang. Betul ya Mas Eko ya? Ya. Saya Danang Sundoro. Saya Eko Yuli Irawan. Kami pamit undur diri dan yang pasti selamat menjalankan ibadah puasa. Sukses selalu untuk kita semua ya. Salam olahraga, salam Pro 3 Senior.